Halo warga IT-ITian, nggak kerasa tahun 2024 sudah berjalan lebih dari setengah tahun. Bagi warga yang pengen rakit PC tapi punya budget 5 jutaan, kira-kira dapat spek apa ya di pertengahan tahun 2024 ini? Mari kita coba. Kita mulai dari motherboard. Motherboard yang kita pakai adalah motherboard dari ASRock B450M HDV R4.0. Sesuai dengan namanya, motherboard ini memakai chipset AMD B450 menggunakan soket prosesor AM4 milik AMD juga. Soket ini mendukung AMD Ryzen 2000, 3000, 4000, dan 5000 series. RAM motherboard ini support 2 channel DDR4 yang dapat berjalan pada kecepatan 2133, 2400, 2667, 2993, dan 3200 MHz dengan maksimal kapasitas RAM 64 GB. Cukup banyak ya. Storage menggunakan soket Ultra M.2 yang sudah support NVMe 2242, 2260, 2280 MHz. Soket-soket lainnya ada satu buah PCI Express X16 Gen 3 dan satu buah PCI Express X1 Gen 2, 4 buah SATA 3 yang support 6 Gbps. Power utama menggunakan 24 pin power utama dan 4 pin power CPU. Untuk USB depan ada satu buah konektor USB 3.0 dan 2 buah USB 2.0. Ya, mantap. Untuk interface belakang kira-kira seperti ini penampakannya. Harga dari motherboard ini sekitar Rp979.000, sudah support Windows 11 tentunya. Beralih ke prosesor. Prosesor yang akan kita pakai adalah AMD Ryzen 5 5600G. Kenapa AMD? Ya, karena soket motherboardnya AMD, jadi nggak bisa pakai Intel. Harga prosesor ini Rp2.049.000. Prosesor ini mempunyai inti 6 cores 12 thread dengan kecepatan base clock 3,9 GHz dan dapat tembus sampai 4, GHz. Prosesor ini juga sudah include grafik AMD Radeon dengan TDP 64 watt. Ya, bisa lah untuk game tipis-tipis tanpa perlu VGA tambahan. Lanjut ke RAM. Kita akan menggunakan RAM DDR4 dari Team Group tipe T-Crate Classic 2x8 GB 3200 MHz. Ya, kita udah bisa dapat dual channel 16 GB dengan harga Rp579.000. Lanjut ke penyimpanan. Di sini kita menggunakan dua penyimpanan. Yang pertama, satu buah SSD seharga Rp379.000 merek Transcend dengan kapasitas 256 GB Gen 3. SSD ini akan kita gunakan untuk OS. Untuk penyimpanan data, kita menggunakan HDD Western Digital atau WD Blue 35 inci dengan kapasitas 1 TB. Harga dari HDD ini adalah Rp899.000. HDD ini juga mampu berputar pada kecepatan 7200 rpm dengan 64 MB cache. Selanjutnya, power supply. Kita menggunakan power supply merek PC Cooler tipe KF450 non-modular. Harga dari PSU ini Rp409.000 saja. Sesuai dengan kode namanya, PSU ini punya output power sebesar 450 watt yang sudah punya sertifikasi 80+ white. Walaupun belum gold atau titanium, setidaknya udah 80+. Terakhir, kita ke casing. Apalah artinya PC tanpa casing? Di sini kita menggunakan casing dari Aerocool tipe Hexform V2 Micro ATX. Casing ini seharga Rp449.000. Mempunyai dimensi 207,5 x 377 x 358 mm untuk WHD-nya. Sudah include dua kipas selebar 120 mm di bagian depan dan satu kipas selebar 120 mm di bagian belakang. Kita juga bisa nambah lagi dua kipas di bagian atas selebar 120 mm juga. Posisi PSU ada di bagian bawah. Ini enak ya, PC jadi nggak berat di bagian atas. Oh iya, sebagai tambahan kita juga akan pakai thermal paste. Kalau ini opsional aja ya, kalau kalian sudah punya berarti nggak usah beli. Kita akan pakai thermal paste merek Arctic MX6 seharga Rp119.000. Kita pakai ukuran yang 4 gram saja ya, lumayan lah, bisa 2-3 kali pakai. Jadi total PC yang kita rakit seharga Rp5.862.000.
dengan rincian Mobos 979.000, prosesor 2.049.000, RAM 579.000, SSD 379.000, harddisk 899.000, PSU 409.000, casing 449.000, dan thermal 119.000. Ya, hampir 6 jutaan sih ya, tapi kalian bisa beli HDD-nya nanti, jadi pakai SSD dulu aja ya. Dan kalau sudah punya thermal juga nggak usah beli. Jadi total PC ini tanpa HDD dan thermal 4.844.000. Ya, sangat murah. Oke, kita akan lanjut rakit dan tes performa. Inilah penampakan setelah selesai dirakit. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Link pembelian ada di kolom deskripsi.